Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Lancang di Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagaimana keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang selalu menjadi daya tarik pada pendaki untuk berkunjung dan menginjakan kaki di puncak tertingginya, yaitu 3.805 meter di atas permukaan laut itu. Kerinci berada di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di pegunungan Bukit Barisan. Gunung Kerinci kaya akan misteri yang selalu menjadi cerita hangat di kalangan para pendaki. Bahkan terdengar kabar burung bahwa Gunung Kerinci adalah gunung yang paling ramai akan hal gaibnya dibandingkan dengan gunung-gunung yang lainnya. Entah itu hanya sekedar mitos belaka atau memang ada fakta di balik semua itu. Meskipun banyak terdengar hal-hal berbau mistis di Kerinci, namun hal tersebut tidak membuat para pendaki enggan untuk pergi ke sana. Malah sebaliknya, banyak sekali para pendaki yang ingin datang dan bergegas untuk membuktikannya, agar cerita itu tidak hanya berakhir sebagai cerita belaka. Namaku Arya, tinggal dan menetap lama di Jakarta, tidak menjadikanku lupa akan berkelana. Mendaki menjadi kegemaranku hingga detik ini. Hampir semua gunung yang ada di Pulau Jawa selalu berhasil aku daki dengan penuh percaya diri. Karena merasa sudah puas, aku pun ingin melakukan pendakian gunung lain yang berada di luar Pulau Jawa. Tentu itu akan menjadi pengalaman tidak terlupakan di dalam hidupku. Saat itu juga terbesit di dalam pikiran tentang Gunung Kerinci. Gunung Kerinci bukanlah nama gunung yang asing bagiku. Beberapa temanku sudah pernah menginjakan kaki di sana, sementara aku sama sekali belum pernah datang dan melakukannya. Sepertinya pendakian kali ini aku harus bisa menaklukkan Kerinci. Aku bertekad. Aku pun kemudian berinisiatif untuk mengajak teman-temanku di kampus untuk bergabung dalam pendakian yang sudah kuimpikan ini. Kebetulan aku memiliki beberapa teman yang bisa melakukan pendakian bersama. Lantas aku pun bergegas untuk mengajak mereka semua untuk bergabung. Sepertinya aku harus pergi ke kampus, bertemu dengan mereka semua, dan merencanakan untuk pergi bersama. Setelahnya, aku pun langsung bergegas untuk pergi ke kampus tanpa pikir panjang. Beruntung keempat temanku tersebut sedang ada di tempat yang sama. Untung kalian semua di sini. Aku mau ajak kalian naik nih. Mau naik kemana emangnya? Semangat amat, ucap Bobby sembari meledekku. Aku mau ke Kerinci. Ke Kerinci? Kerinci Sumatera? Tanya Rio dengan kagetnya, karena Gunung Kerinci itu ada di Sumatera. Iya, Gunung Kerinci Sumatera. Selama ini kita kan udah naik beberapa gunung nih di Pulau Jawa. Apa kalian yakin tidak ingin melakukan pendakian gunung lain di luar sana? Jujur ya, saya pingin sih. Tapi apa nggak kejauhan ke sana? Nggak dong. Justru semakin jauh semakin bagus lah. Kita bisa dapat pengalaman lain di sana. Iya tuh, ucapan Arya ada benarnya juga, ucap Jessica yang sedang mendukung Arya. Iya benar tuh. Kapan lagi kita bisa ke Sumatera? Jarang-jarang loh, ucap Anissa. Setelah kedua teman perempuan berkata demikian, teman-temanku yang lainnya pun kembali memikirkan ucapanku. Di antara kami semua belum ada satupun yang pernah datang dan melakukan pendakian ke Kerinci. Mengingat jaraknya dari Jakarta tidakkah dekat dan pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sembari mereka merenungkan ucapanku perihal Kerinci, aku terus memberikan beberapa opsi menarik agar mereka semakin yakin. Seperti moda transportasi yang bisa digunakan dengan biaya yang tidak banyak.
sampai tempat singgah selama berada di Sumatera itu. Kebetulan aku punya saudara yang sudah menetap lama di Sumatera. Tentu keberadaan saudaraku tersebut sangatlah membantu kami jika memang kami benar-benar akan naik ke Kerinci. Gimana nih? Gas aja ya, gas. Kalau aku dan Anissa mah gaspol aja. Ucap Jessica yang sekaligus mewakili Nisa. Karena bujukanku dan juga bujukan kedua teman perempuanku, Bobby dan Rio pun akhirnya setuju dengan ajakanku untuk pergi ke Gunung Kerinci. Meskipun awalnya mereka berdua terlihat begitu ragu untuk pergi ke Kerinci, namun karena aku terus meyakinkan keduanya bahwa kami akan aman saat di Kerinci nanti, mereka pun akhirnya menerima ajakanku tersebut dan mau untuk bergabung dalam pendakian kali ini. Perasaanku tentu sangatlah senang. Itu artinya, keempat temanku tidak ada satupun yang keberatan dengan ajakanku untuk pergi ke Gunung Kerinci. Memangnya kapan kita akan perginya? Kalau weekend nanti gimana? Boleh, aku sih setuju aja. Kalau kalian berdua gimana nih? Bob, lo gimana sama si Turio? Kalau weekend nanti ya insya Allah lah bisa. Iya, aku juga sama lah, insya Allah. Ya udah bagus kalau begitu. Kita bisa privat mulai dari sekarang. Karena kami berlima tidak memiliki perlengkapan yang lengkap untuk pendakian nanti, aku pun akhirnya berencana untuk pergi ke tempat penyewaan alat-alat pendakian yang lokasinya tidak begitu jauh dari kampusku. Aku pun bergegas untuk pergi dan sesegera mungkin memesan beberapa perlengkapan yang akan kami sewa. Bukan hanya perlengkapan naik yang perlu disiapkan, kami pun juga perlu untuk membeli beberapa logistik yang perlu dibawa untuk pendakian nantinya, seperti beberapa makanan dan juga minuman. Lantas aku pun menugaskan kedua teman perempuanku, Jessica dan juga Nisa, untuk pergi. Mereka pun setuju. Kami semua saling bahu-membahu untuk mempersiapkan semua hal yang harus kami siapkan sebelum naik ke Gunung Kerinci yang berada di Sumatera sana. Kami pun menyempatkan untuk kembali bertemu 1 hari sebelum pendakian untuk memastikan semua hal yang akan kami bawa sudah disiapkan dengan baik. Aku mengajak semuanya untuk bertemu di kantin belakang kampus, dan mereka pun menyetujuinya dengan segera. Aku sudah nyewa semua perlengkapan yang kita butuhkan nanti, seperti tenda, sleeping bag, dan hal-hal lainnya. Kalian gimana? Aku dan Nisa udah belanja semua logistik kemarin. Kalau kalian gimana Bob, Rio? Aku dan Rio udah prepare kendaraan untuk kita pergi ke sana. Kita jadikan naik kapal laut. Kebetulan aku dan Rio sudah beli tiketnya. Ya jadi dong, hanya kapal laut lah yang harganya masih aman di kantong mahasiswa seperti kita ini, iya kan? Aku beruntung memiliki teman-teman yang mampu untuk dijadikan kerjasama dengan baik, sehingga pendakian ini tentu tidak akan terlalu merepotkan. Ya udah gini, kita kumpul di halaman depan kampus ya. Besok tepat jam 8 pagi. Usahakan loh, jangan molor. Kita harus kejar waktu soalnya. Tenang, aman. Aman kok. Aman, tenang, siap. Ucap mereka semua. Aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pelabuhan dengan KRL. Tentu pertimbangan utamanya adalah biaya yang masih sangat-sangat ramah di kantong kami. Lagi dan lagi, kami berusaha untuk meminimalisir pengeluaran selama pendakian ini. Sebab pendakian ke Gunung Kerinci yang ada di Sumatera tentu sangat-sangat berbeda dengan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, terutama perihal biaya. Oleh karena itu, kami semua sudah menyusun rencana sebaik mungkin agar pendakian ini menjadi pendakian yang paling terkesan bagi kami berlima. Aku sudah tidak sabar menunggu esok tiba. Teman-temanku juga merasakan hal yang serupa, sebab sebentar lagi kami akan bisa menaklukkan gunung tertinggi di Pulau Sumatera tersebut. Kami benar-benar sudah tidak sabar. Dan keesokan harinya, aku pun sudah datang tepat di depan halaman kampus. Aku datang paling awal, tepat pukul 7:30. Beberapa menit kemudian, Bobby dan Rio pun datang bersamaan. Dan setelahnya, disusul oleh Jessica dan juga Nisa yang datang paling akhir. Maklumlah perempuan, pasti banyak hal yang perlu dipersiapkan mereka dibandingkan dengan kami yang laki-laki, yang tentunya barang bawaan kami jauh lebih simpel dibandingkan dengan mereka. Gimana? Sudah siap?
Siap. Ya udah, ayo kita berangkat. Kami semua pun bergegas untuk pergi ke stasiun yang jaraknya tidak begitu jauh dari kampus kami. Kami berjalan kaki untuk sampai di sana. Sesampainya di stasiun, kami pun bergegas untuk memesan tiket dan langsung naik ke gerbong menuju pelabuhan. Raut wajah tak sabar nampak begitu jelas di wajah kami berlima. Tentu ini menjadi pengalaman pertama bagi kami untuk naik ke gunung tertinggi di Pulau Sumatera itu. Di antara kami berlima, Rio dan Jessica merupakan sepasang kekasih. Meskipun begitu, keduanya tidak serta-merta terus menjalin kemesraan selama perjalanan, sebab sebelum mereka menjadi sepasang kekasih, mereka terlebih dahulu berteman dengan kami bertiga, sehingga aku dan yang lainnya pun tidak begitu canggung akan hubungan keduanya itu. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dengan menggunakan KRL, dengan barang bawaan yang tidak sedikit, kami pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kami bergegas untuk pergi menuju kapal laut yang sesuai dengan tiket yang sudah lebih dulu kami siapkan. Tujuan kami kali ini adalah Jambi. Tentu perjalanan dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kapal laut tidakkah sebentar, sehingga kami pun memutuskan untuk memperbanyak istirahat kami di kapal laut sebelum nantinya naik ke Kerinci. Aku dan teman-teman berencana untuk menginap terlebih dahulu di rumah saudaraku yang kebetulan berada di Jambi. Sebelumnya, aku sudah lebih dulu menghubungi omku, dan beliau sangat memperbolehkan aku dan teman-temanku untuk menginap di sana. Bahkan omku tersebut pun bersedia untuk mengantarkan kami berlima untuk pergi menuju basecamp Kerinci via Kresik Tuo. Tentu hal tersebut sangat mempermudah aku dan teman-temanku dalam pendakian kali ini. Keindahan laut kala itu sangatlah indah. Air yang biru dan ombak yang terus-menerus terpecah oleh jalur kapal laut kami pun menambah sahdu perjalanan kami menuju Jambi kali ini. Pergi dengan kapal laut menjadi pengalaman pertama bagiku. Begitupun juga teman-temanku yang lain. Mereka pun sama sekali belum pernah berpergian menggunakan kapal laut. Ternyata, pergi dengan kapal laut tidak semenyeramkan yang aku bayangkan sebelumnya. Di dalam kapal laut, kami saling melempar candaan untuk menepis keheningan di sepanjang perjalanan. Aku pun sempat membicarakan perihal hal-hal mistis yang ada di Kerinci untuk lebih menghidupkan suasana. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak pohon bolong yang ada di Kerinci itu? Aku taunya janda bolong, Ar. Jawab Bobby sembari tertawa geli. Dasar pikiranmu aneh, Bob. Aku pernah dengar tuh, tapi palingan itu hanya pohonnya yang bolong dan nggak ada serem-seremnya kan di sana. Aku pernah dengar kalau kita sampai di titik pohon itu, lebih baik kita jangan berhenti, sebab banyak hal mistis di sana. Zaman udah modern kok masih percaya aja dengan hal begituan, Ar. Ledek si Rio kepada aku. Aku pun balik bertanya lagi. Aku mah masih percaya. Apalagi di gunung kan suka ada hal-hal yang tak masuk akal. Udah, Ar, jangan dipikirin. Lebih baik kita enjoy aja. Sebenarnya perkataan Rio ada benarnya juga. Daripada terus memikirkan hal-hal mistis yang tentunya masih menjadi sebuah misteri, lebih baik enjoy selama perjalanan ini. Namun sebetulnya kita juga tidak boleh abai, sebab di gunung banyak sekali hal-hal yang tak terduga yang kerap kali datang tanpa permisi. Bukankah kita juga harus tetap waspada? Pikirku kala itu. Akan tetapi untuk saat ini lebih baik aku tidak begitu memikirkan hal-hal mistis yang ada di Kerinci. Semoga saja pendakian kami kali ini berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan sedari awal. Setelah menempuh perjalanan panjang dan cukup melelahkan, kami pun akhirnya sampai di Jambi. Sesegera mungkin aku menghubungi omku agar ia bisa segera menjemput kami di pelabuhan. Om, Arya dan teman-teman sudah sampai nih, Om, di pelabuhan. Oh iya, kalian tunggu di depan pelabuhan ya. Om meluncur sekarang. Sembari menunggu kedatangannya, aku dan teman-teman pun memilih untuk mampir di sebuah warung yang tak jauh dari pelabuhan. Rasa lapar nyatanya sudah tidak lagi mampu kami tahan. Kami pun bergegas untuk memesan makanan dan minuman di warung yang kami singgahi tersebut. Mau naik ke Kerinci ya, Dek? Iya, Bu.
mau naik ke Kerinci. Memangnya dari mana? Dari Jakarta, Bu. Wah, jauh sekali ya. Ucap pemilik warung itu. Aku dan teman-teman pun hanya tersenyum untuk menjawab ucapan sang ibu pemilik warung itu. Setelahnya kami pun bergegas untuk memakan hidangan yang sudah ada di hadapan kami. Wah, rasanya sangat enak. Mungkin karena lapar yang sudah tidak bisa lagi kami tahan. Tidak berselang lama, omku pun sampai di depan pelabuhan. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku pun bergegas untuk menghabiskan makananku saat itu juga. Ayo cepat. Itu omku sudah nunggu di sana. Santai saja, Dek. Palingan juga om kamu mau kok nunggu di situ. Iya, Bu. Iya. Setelah selesai, sang ibu pemilik warung seolah-olah menunjukkan gestur kekhawatiran kepada kami secara tiba-tiba. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, aku sendiri pun tidak tahu. Ia pun kemudian meminta aku dan teman-teman untuk berhati-hati dalam pendakian kami nantinya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat buruk tentang kami. Bahkan ibu itu sendiri pun bingung sebab firasat itu muncul secara tiba-tiba. Aku dan teman-teman pun tidak begitu mengindahkan sikap pemilik warung tersebut. Namun kami tetap menghargai pesan sang ibu pemilik warung untuk berhati-hati dalam pendakian kami nantinya. Setelahnya kami pun melempar senyum kepada pemilik warung tersebut dan kemudian bergegas untuk pergi menemui omku yang sudah berada di depan pelabuhan. Maaf ya Om, lama. Tidak masalah, santai saja. Omku pun meminta kami untuk bergegas masuk ke dalam mobilnya. Malam ini kami semua akan bermalam di rumah omku. Tentunya sebelum memulai pendakian, kondisi kami itu harus fresh, iya bukan? Oleh karena itu, kami memilih untuk bermalam di rumah omku dan mulai pendakiannya di keesokan harinya. Beruntung aku memiliki saudara yang tinggal di Jambi, sehingga aku dan teman-temanku tidak perlu bingung untuk bermalam selama di Jambi. Dan beruntungnya, rumah omku itu tidak begitu ramai, sebab dia tinggal seorang diri di rumah tersebut. Mobil pun melaju dengan kencang. Aku dan teman-teman pun tertidur selama perjalanan menuju rumah omku tersebut. Omku tentu memakluminya, sebab kami baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya begitu melelahkan, sehingga beristirahat tentu menjadi hal yang paling kami perlukan saat ini. Sesampainya di rumah omku, kami memilih untuk langsung tidur, sebab saat itu hari sudah malam. Kami berencana untuk pergi ke base camp Kerinci tepat di jam 8 pagi. Tentunya kami akan diantar lagi oleh omku. Kebetulan omku besok tidak berangkat kerja, sehingga ia bisa mengantarkan kami. Dan setelah itu, keesokan harinya, kami pun bersiap-siap untuk pergi ke base camp Kerinci. Kami tidak membutuhkan waktu lama untuk bersiap-siap. Kami pun kemudian memulai perjalanan menuju base camp Kerinci dengan menggunakan mobil. Sesampainya di base camp, omku pun mengatakan bahwa ia akan menjemput kami 3 hari kemudian setelah kami selesai melakukan pendakian. Setelahnya, omku pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Sementara kami pun bergegas untuk berjalan menuju base camp untuk mendaftarkan diri kami di sana. Setelah mendaftarkan diri di base camp, kami mendapatkan tiket dan peta pendakian yang akan sangat berguna bagi kami yang baru kali ini melakukan pendakian di Gunung Kerinci ini. Kami juga meminta kontak person dari petugas juga yang ada di base camp ini. Barangkali ada hal yang tidak diinginkan terjadi saat pendakian nantinya. Aku benar-benar sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak Kerinci. Iya Nis, aku juga. Ucap Nisa dan Jessica. Kami semua sudah tidak sabar untuk segera menginjakkan kaki di Gunung Kerinci. Kami pandang dari kejauhan, puncak Gunung Kerinci benar-benar mampu membuat kami terpesona akan keindahannya. Pendakian kali ini tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Meskipun begitu, kami benar-benar excited untuk bisa menaklukkan sesegera mungkin. Kami pun mulai melakukan perjalanan dari base camp Kerinci itu. Tujuan awal kami adalah pos pertama. Suasana di sepanjang jalur pendakian benar-benar masih asri. Panasnya terik matahari kala itu tidak menyurutkan semangat kami dalam pendakian ini. Beruntung, kami memulai pendakian ini di pagi hari, sehingga kami bisa
bisa dengan leluasa menikmati keindahan kaki Gunung Kerinci ini, gunung tertinggi yang ada di Sumatera, gunung yang begitu terpesona dan mampu membius siapa saja yang datang untuk menaklukkannya. Kami memilih jalur pendakian Kerinci via Kersiktuo, sebab jalur tersebut memiliki trek yang landai, sehingga memudahkan kami dalam pendakian ini. Mengingat kami berlima belum ada satupun yang pernah naik ke Gunung Kerinci, akan tetapi meskipun demikian jalur Kersiktua itu memiliki jarak tempuh yang cukup panjang dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Setidaknya kami memerlukan waktu sekitar 11-12 jam perjalanan untuk bisa sampai di puncak tertinggi Kerinci tersebut. Tujuan awal kami adalah pos pertama, pos yang dikenal dengan sebutan Bangku Panjang. Aku sendiri tidak tahu mengapa pos tersebut diberi nama Bangku Panjang. Perjalanan dari base camp Kersiktuo menuju Bangku Panjang memakan waktu kurang lebih 45 menit perjalanan. Kami melewati trek yang masih begitu landai dan diapit oleh semak belukar di samping kanan dan kiri jalur tersebut. Medan yang didominasi oleh tanah padat sangat memudahkan kami dalam perjalanan ini. Untung saja trek di Kerinci tidak begitu berat ya. Jadi walaupun kita baru pertama kali naik ke sini, kita tidak akan mengalami kesulitan yang cukup berarti. Betul, Ar. Kalau aja trek yang kita lewati itu menanjak curam, pasti aku sudah ngibarin bendera putih saat ini juga, Ar. Kata si Bobby sambil tertawa kecil. Aku yakin pendakian ini pasti akan sangat mengesankan. Iya, Jess, sudah pasti akan mengesankan, ucap Jessica dan dijawab oleh Nisa. Kami pun memilih untuk berjalan santai sembari menikmati pemandangan di sekitar kanan kiri tempat kami berjalan saat ini. Udara yang sejuk benar-benar membuat kami tidak merasakan lelah sedikit pun. Dari kejauhan kami melihat rimba yang akan kami lewati. Kami semua sudah tidak sabar untuk melewati rimba tersebut, sebab bagi kami, jika sudah memasuki rimba, maka pendakian ini akan semakin terasa, dan suasana pendakian pun akan berbeda setelah kami masuk ke dalam rimba tersebut. Karena kami sudah tidak sabar, kami pun akhirnya mempercepat langkah kami agar bisa segera sampai. Namun, saat baru sampai di depan rimba, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki tua yang tiba-tiba saja datang mendekat ke arah kami. Aku dan teman-teman yang lain tentu bingung untuk kedatangan lelaki tua tersebut yang terkesan sangat tiba-tiba. Kakek itu sepertinya akan mendekat ke arah kita. Apa mungkin dia tersesatnya? Anehnya, saat lelaki tua itu tepat berada di hadapan kami, ia menatap kami satu persatu dengan tatapan yang begitu tajam. Tentu hal tersebut membuat kami bingung dan banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran kami saat itu perihal kedatangan dan tatapan sang kakek itu karena terlihat aneh. Maaf, Kek. Ada apa ya? Aku bertanya, mencoba untuk menjalin komunikasi dengan beliau. Apa kalian mau ke puncak sana? Iya, Kek. Saya mau ke puncak. Apa ada masalah, Kek? Kakek tersebut terdiam dan terus menatap ke arah kami satu persatu. Bahkan, ia memandang dari ujung kepala kami hingga ujung kaki kami. Tentu hal tersebut benar-benar membuat kami bingung. Terlebih lagi, sang kakek itu hanya terdiam saat kami menanyakan maksud sikap kakek tersebut. Kita tinggal aja yuk. Kita lanjut jalan. Bisik Rio tepat di telingaku. Jangan gitu. Dia orang tua, masa kita tinggal begitu aja? Tapi sikapnya benar-benar aneh, Ar. Apa mungkin dia bukan manusia ya? Bisik Bobby yang membuatku merinding seketika. Aku melihat raut wajah teman-temanku seketika saja berubah aneh. Mungkin mereka juga merasakan kejanggalan dari tatapan sang kakek yang tidak kunjung berhenti itu. Atau mungkin saja ada rasa takut yang sama seperti yang aku rasakan. Mungkin memang lebih baik kami lanjutkan perjalanan saja daripada terus berada di situasi yang benar-benar membingungkan seperti yang saat ini kami alami. Maaf, Kek. Kalau memang tidak ada yang mau dibicarakan, kami pamit lanjut naik ya, Kek. Tunggu dulu, ucap sang kakek dengan suara yang begitu lirih. Sang kakek
memegang tanganku dengan begitu erat. Tangannya terasa begitu dingin, bahkan sangat dingin. Aku semakin kebingungan dengan sikap yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Bahkan dengan sikapnya yang saat ini menggenggam tanganku secara tiba-tiba. Ada apa ya, Kek? Dari tadi, kenapa sikap kakek ke kami itu terlihat aneh ya? Kalian harus hati-hati. Hati-hati, Kek. Memangnya ada apa, Kek? Sang kakek pun menghela nafas panjangnya dan melepaskan tangannya dari tanganku. Ia kemudian kembali menatap kami satu persatu. Hal tersebut semakin membuat teman-temanku merasa gelisah. Kalau nanti di tengah perjalanan dari pos 1 sampai shelter 3, kalian bertemu dengan pohon bolong, lebih baik kalian lanjut jalan dan jangan berhenti di sana. Setelah aku mendengar perihal pohon bolong yang diucapkan oleh sang kakek, aku semakin yakin bahwa misteri pohon bolong yang kerap kali aku dengar dari banyak orang memang benar adanya. Bukan hanya sekedar mitos atau omong kosong belaka. Sepertinya aku dan teman-teman benar-benar harus menghindari dari pohon tersebut. Memangnya jika kami berhenti di sana, apa yang akan terjadi, Kek? Malapetaka bisa saja terjadi menimpa kalian. Malapetaka apa, Kek, yang kakek maksud? Sang kakek itu hanya terdiam. Ia tidak memberitahukan tentang malapetaka yang dimaksud olehnya. Hal tersebut membuat beberapa temanku pun enggan untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek tersebut. Meskipun aku sendiri sangat percaya dengan apa yang diucapkan olehnya, meskipun sang kakek tidak memberitahukan malapetaka yang dimaksud olehnya. Kakek hanya menakut-nakuti kami kan? Pasti tidak akan ada hal buruk di pohon yang kakek maksud tersebut kan? Meskipun kami nantinya berhenti di sana. Ucap Rio, tidak percaya dengan omongan sang kakek itu. Benar kata Rio, saya pun tidak percaya dengan ucapan kakek. Jessica menimpali. Keduanya kompak untuk menolak percaya dengan apa yang diucapkan oleh kakek tersebut. Wajar saja keduanya memang selalu sependapat dengan hal apapun. Itu sebabnya keduanya menjalin hubungan yang cukup lama hingga detik ini. Tapi kali ini aku juga sependapat dengan Rio dan Jessica. Bukankah mitos pohon bolong itu hanyalah omong kosong publik belaka? Sampai saat ini, aku sendiri belum pernah mendengar hal buruk yang terjadi akibat berhenti di pohon bolong itu. Ucap Bobby sembari meremehkan omongan sang kakek itu. Kakek hanya memperingati kalian. Alangkah baiknya kalian tetap berhati-hati. Ucap sang kakek itu lagi. Bukannya berterima kasih dengan wejangan yang diberikan oleh sang kakek. Rio, Jessica, dan Bobby malah memilih untuk menertawakan semua ucapan sang kakek. Bahkan mereka berdua bersikap seakan-akan mengolok-olok semua sikap yang diucapkan oleh sang kakek. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan sikap ketiga temanku tersebut. Meskipun mereka tidak percaya, tetapi ya seharusnya mereka tidak bersikap tidak sopan seperti itu. Bukankah saat ini mereka sedang berbincang dengan orang tua, orang yang jauh lebih tua dari mereka? Jangan bicara seperti itu. Kalian harus tetap sopan sama orang tua, kata Nisa. Beruntung, Nisa masih bersikap baik dan sependapat denganku. Nisa terus berusaha untuk menyadarkan teman-teman yang lain agar bersikap lebih sopan lagi kepada kakek tersebut. Namun ternyata, ketiganya itu tidak mengindahkan ucapan Nisa sama sekali. Mereka bahkan memilih untuk berjalan terlebih dahulu dan meninggalkan aku serta Nisa bersama sang kakek yang masih berdiri di hadapanku itu. Daripada terus mendengar ocehan kakek tua yang tidak masuk akal ini, lebih baik aku jalan dulu lah. Ucap Rio, sembari mengajak Jessica yang kemudian disusul oleh Bobby. Sang kakek hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia nampak tidak percaya dengan sikap yang ditunjukkan oleh teman-temanku tersebut. Aku pun benar-benar merasa tidak enak hati dengan sang kakek. Padahal niat beliau itu ya sangat baik. Kek, maafkan teman-teman saya ya, Kek.
Mungkin mereka sedang tidak bisa berpikir jernih, kek. Sekali lagi, saya minta maaf ya, kek. Benar, kek. Kami benar-benar minta maaf ya atas sikap kami yang sudah tidak sopan kepada kakek. Tidak apa-apa. Kalian harus tetap hati-hati ya. Setelahnya kami berdua pun berpamitan kepada sang kakek untuk kembali melanjutkan perjalanan dan menyusul ketiga teman kami yang sudah berjalan terlebih dahulu. Sementara itu, saat aku mencoba untuk kembali menengok ke arah belakang, kakek tersebut sudah tidak ada. Aku pun sempat keheranan akan hal tersebut. Namun aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja kakek tersebut sudah berjalan terlebih dahulu saat aku dan Nisa menyusul yang lain. Sesaat sebelum aku dan Nisa melewati pintu rimba untuk menyusul ketiga teman kami yang sudah terlebih dahulu melewati pintu rimba itu, aku merasakan kejanggalan. Suasana di pintu rimba membuatku merinding seketika. Terlebih lagi setelah aku tidak melihat lagi sosok sang kakek yang sebelumnya memberikan wejangan kepada kami berlima. Sang kakek hilang tanpa jejak, dan hal tersebut membuatku bertanya-tanya tentang kemana perginya sang kakek itu. Nis, kok mendadak aku merinding ya? Iya, aku pun sama, Ar. Apa tempat ini angker ya? Ya mungkin. Aku sendiri belum pernah tahu perihal keangkeran pintu rimba ini. Aku hanya tahu keangkeran pohon bolong saja di jalur pendakian yang nanti akan kami lewati itu. Tiba-tiba saja dari kejauhan, Nisa melihat sosok perempuan berbusana putih panjang. Namun ia tidak melihat wajah dari perempuan tersebut. Nisa pun memberitahukannya kepadaku dan menunjuk ke arah perempuan yang dimaksudnya itu. Ar, di ujung sana ada perempuan berbaju putih panjang, Ar. Coba kamu lihat deh. Aku pun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Nisa. Benar saja. Di sana, aku pun melihat sosok perempuan berbusana putih panjang sedang berdiri. Namun aku pun tidak melihat wajah perempuan itu. Aku pun langsung berpikir bahwa perempuan itu bukanlah manusia, melainkan salah satu penunggu di Gunung Kerinci ini. Sontak aku pun bergegas untuk mengajak Nisa pergi dari pintu rimba ini dan menyusul teman yang lain. Alih-alih fokus dengan sosok perempuan yang sedari tadi berdiri menghadap ke arah kami berdua. Ayo Nis, kita jalan lagi ya. Kita hiraukan saja perempuan itu. Tanpa banyak tanya, Nisa pun mengikuti langkah cepatku. Meskipun langkah kakiku gemeteran, namun aku dan Nisa berusaha untuk berjalan lebih cepat agar kami bisa sesegera mungkin meninggalkan pintu rimba yang ternyata mistis. Padahal jarak pintu rimba dan lahan kebun penduduk tidak begitu jauh, dan suasana di sana belum begitu menyeramkan. Namun nyatanya, hal mistis tidak luput dari pandangan kami berdua. Di sepanjang perjalanan, aku dan Nisa hanya bisa terdiam. Kami masih merasakan hal mistis yang baru saja kami alami. Tak butuh waktu yang lama dan tak butuh jarak yang begitu panjang, aku dan Nisa pun berhasil menyusul teman-teman yang lain. Mereka nampak terheran-heran dengan wajah tegang kami yang begitu jelas terlihat. Woi, kalian kenapa? Kok tegang amat? Bob, itu... Anu apa, Ar? Kami baru saja melihat penampakan menyeramkan. Hah? Yang benar? Masa di siang bolong kayak gini ada penampakan? Rio tidak percaya dengan omongan Nisa. Benar yuk, di pintu rimba sana tadi. Ketiga temanku nampak tidak percaya dengan apa yang aku dan Nisa ucapkan. Ketiganya memang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Sehingga tidak heran, ketiganya pun enggan untuk mendengarkan ucapan sang kakek saat ada di dekat pintu rimba itu. Sepertinya percuma saja aku dan Nisa memberitahukan apa yang kami lihat. Lebih baik kami bungkam, dan cukup apa yang kami lihat menjadi pengalaman untuk kami berdua. Sudahlah, daripada kita bahas apa yang aku dan Nisa lihat, lebih baik kita lanjutkan saja perjalanan kita menuju pos selanjutnya. Oke, saya setuju, ucap ketiga temanku serentak. Setelahnya, kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Aku sengaja berjalan di paling akhir bersama Nisa. Aku ingin menenangkan dia
agar tidak terus-menerus mengingat kejadian mistis yang baru saja kami alami. Teman-teman kita memang tidak begitu percaya dengan hal mistis, Nis. Kamu jangan ambil hati ya. Iya, Ar. Aku hanya ingin mereka tahu kalau hal mistis itu juga ada, agar mereka juga tidak menutup mata begitu saja. Ucapan Nisa ada benarnya juga. Mereka bertiga terus-menerus tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tentu ketiganya akan semena-mena dalam pendakian ini dan tidak menaruh waspada. Namun di sisi lain, aku juga tidak ingin memaksa ketiganya untuk langsung percaya begitu saja. Biarkan waktu yang akan menunjukkannya kepada mereka nantinya. Aku dan Nisa pun memilih untuk kembali fokus dalam pendakian ini. Di tengah perjalanan, Nisa pun mulai penasaran dengan hal mistis yang diceritakan oleh kakek-kakek saat berada di pintu rimba. Nisa mulai penasaran dengan segala hal yang berbau-bau dengan mistis, terlebih lagi hal mistis yang ada di gunung. Ia pun kemudian menanyakan rasa penasaran tersebut kepadaku. Ar, ngomong-ngomong hal mistis, aku penasaran dengan pohon bolong yang diberitakan oleh kakek-kakek itu. Aku tahu perihal pohon bolong, meskipun aku sendiri pun tidak begitu tahu banyak. Memangnya pohon bolong benar-benar mistis ya? Sampai-sampai kakek itu meminta kita untuk berhati-hati melewati pohon bolong itu. Aku pun kemudian memberitahukan segala hal yang aku ketahui tentang pohon bolong Gunung Kerinci kepada Nisa. Pohon bolong biasanya dikenal dengan sebutan kayu bolong. Dulunya merupakan pohon besar yang tersambar petir, Nis. Pohon itu tumbang, Nis, dan meninggalkan tunggul besar setinggi 15 meter. Menurut penuturan para pendaki Kerinci, pohon bolong menjadi salah satu tempat yang paling ditakuti, karena banyak sekali sosok penunggu yang menempati pohon itu. Salah satunya, sosok nenek tua dan juga genderuwo. Konon katanya, ada seorang pendaki yang hilang di Kerinci, tepatnya di pohon bolong itu, Nis. Kalau tidak salah, namanya itu Setiawan Maulana, dan dia hilang tepat 4 bulan yang lalu. Mendengar cerita dariku, Nisa terlihat begitu pucat, bahkan bulu kuduknya pun berdiri seketika. Nisa terlihat begitu merinding karena cerita mistis pohon bolong itu. Aku pun kemudian berusaha untuk menenangkan Nisa. Nis, kamu baik-baik saja kan? Nisa tidak menjawab ucapanku. Dia tetap diam dalam lamunan tersebut dengan wajah pusat yang tidak kunjung berubah. Aku pun kemudian mencoba untuk menegurnya lagi dengan menepuk pundak Nisa. Nis, Iya, Ar. Kamu baik-baik saja kan? Jujur, aku tidak baik-baik saja, Ar. Cerita pohon bolong yang baru saja kamu ceritakan berhasil membuatku terbius dan seakan-akan merasakan keangkeran pohon bolong itu, Ar. Terlebih lagi, ada pendaki yang celaka di sana, seperti yang kamu ceritakan. Jujur, aku benar-benar merinding, Ar. Rasanya aku ingin balik arah dan memilih untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Jangan begitu, Nis. Itu kan hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Bisa jadi itu hanyalah fiksi, dan pada kenyataannya tidak begitu. Aku berucap, mencoba untuk terus menenangkan Nisa. Kamu percaya dengan keangkeran pohon itu? Aku hanya terdiam. Di satu sisi aku sangat ingin menjawab bahwa aku sendiri pun percaya dengan keangkeran pohon bolong tersebut. Namun di sisi lain, jika aku terus terang, aku khawatir Nisa akan semakin kalut dalam keangkeran pohon bolong yang baru saja aku ceritakan kepadanya. Aku yakin kamu percaya dengan keangkeran pohon bolong itu. Maka dari itu, aku benar-benar takut sekarang, Ar. Percaya saja, Nis. Kalau kita tidak bersikap lancang dan tidak berucap buruk saat melewati pohon bolong itu, tentu kita akan selamat kok, Nis. Tapi bagaimana dengan yang lain, Ar? Aku khawatir teman-teman kita yang lain malah bersikap lancang saat di dekat pohon itu. Terlebih lagi ketiganya tidak percaya dengan hal-hal yang bau mistis itu. Aku akan usahakan kita semua tidak berhenti di pohon bolong itu. Apa kamu bisa pastikan itu semua? Iya, aku janji. Setelahnya Nisa pun terlihat menarik nafasnya begitu panjang.
Ia terlihat lega setelah aku berusaha untuk meyakinkan dia bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Meskipun sebenarnya aku sendiri pun sedikit ragu, namun aku akan mengupayakan segala sesuatunya. Sepertinya Rio mendengar pembicaraan antara aku dan juga Nisa. Karena kebetulan Rio berada tepat di depan Nisa, sehingga tidak heran jika ia mendengar banyak pembicaraan antara aku dan Nisa perihal hal gaib di Gunung Kerinci, terutama persoalan tentang keangkeran pohon bolong di jalur pendakian Kerinci. Kamu jangan begitu percaya dengan apa yang diucapkan Arya, Nis. Zaman sudah modern, dan seharusnya pikiran kita pun ikut modern lah. Jangan terus-menerus terhasut dengan hal-hal yang dibilang mistis. Nisa terdiam mendengar ucapan Rio. Rio benar-benar sosok yang sangat enggan untuk berbicara perihal hal-hal gaib. Entah aku sendiri tidak tahu alasan dari sikap Rio yang seperti itu. Aku pun kemudian memotong ucapan Rio yang semakin tidak terarah. Lantas aku pun memberanikan sedikit pendapatku perihal apa yang diucapkan oleh Rio. Meskipun hal-hal gaib tidak terlihat, bukan berarti kita tidak percaya dengan keberadaan mereka. Aku sendiri sangat percaya kalau makhluk-makhluk itu hidup beriringan bersama kita semua. Aku tidak akan pernah percaya jika tidak menyaksikannya secara langsung. Rio, mudah-mudahan kamu tidak pernah mengalami hal-hal mistis. Orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis akan menjadi orang yang paling takut saat mengalaminya secara langsung sendiri. Sehingga aku tidak ingin Rio mengalaminya, sebab aku khawatir mentalnya akan terguncang nantinya. Karena aku dan Rio mempunyai pendapat yang berbeda, sikap Rio pun kini cukup berubah terhadapku. Namun aku terus berusaha untuk mencairkan suasana, agar hubungan antara aku dan Rio tetap baik-baik saja, dan tidak ada kesalahpahaman, hanya karena aku dengannya berbeda pandangan. Kami pun terus melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di pos pertama. Hari saat itu perlahan-lahan mulai sore. Aku pun mengajak yang lain untuk terus melanjutkan perjalanan, alih-alih beristirahat di pos pertama, karena kami perlu mengejar waktu agar bisa segera sampai di puncak Kerinci. Tidak ada hal-hal mistis yang kami alami sepanjang perjalanan menuju pos pertama. Hal tersebut membuat Rio, Jessica, dan Bobby semakin yakin bahwa Gunung Kerinci itu tidakkah angker ataupun menyeramkan. Aku pun sedikit lega. Aku berharap hal mistis yang aku alami cukup yang ada di pintu rimba saja. Aku tidak ingin ada hal serupa di tempat lainnya. Kami pun mulai melanjutkan pendakian menuju pos 2. Suasana pendakian mulai mencair setelah melewati pos pertama. Kami saling berbincang satu sama lain dan tak lupa saling melempar candaan. Siapa nih yang mau tinggal di Gunung Kerinci? Gimana kalau kita berdua saja? Balas Jessica dengan seenaknya. Rio pun menjawabnya lagi. Boleh. Kita tinggal di sini berdua. Ucap Rio sembari melempar sedikit tawa. Memangnya kalian sanggup kalau nanti ketemu Gundurwo atau yang lain? Sanggup dong. Walaupun gak mungkin. Yo, hati-hati jaga ucapannya. Nanti kalian gak bisa pulang loh dari Kerinci. Ucap Nisa kepada Rio. Lalu si Jessica menjawabnya. Kalau gak bisa pulang, bukannya bagus. Aku dan Rio jadi bisa tinggal lama dong di Kerinci. Jelas Jessica, sembari melempar tawa. Saat Jessica berkata begitu, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menggelegar di atas langit. Tepat kami berdiri saat itu. Sontak aku dan yang lainnya pun kaget karena petir itu terdengar begitu tiba-tiba. Suara petir itu pun membuat kami berlima benar-benar terdiam. Aku pun langsung teringat ucapan Jessica yang belum lama diucapkannya. Apa mungkin ucapan Jessica ada yang keliru, sampai-sampai petir menggelegar begitu kencang? Aku berharap ini hanyalah kebetulan semata. Aku pun kemudian berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan mengajak semua teman-temanku untuk mempercepat langkah, agar kami semua bisa segera mungkin sampai di pos kedua. Jalan cepat yuk, biar cepat sampai.
Hari sudah mulai sore soalnya. Di sisi lain, aku melihat wajah kekhawatiran yang nampak dari wajah Nisa. Mungkin dia pun berpikir serupa denganku. Namun aku tidak ingin menyinggungnya saat itu juga. Aku khawatir Rio dan Jessica akan mendengarnya. Aku khawatir muncul kesalahpahaman baru. Terlebih lagi, kesalahpahaman antara Rio dan aku baru saja berbeda. Aku pun berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan semua teman-temanku. Langit sudah mulai gelap, tanda mendung mulai tiba. Aku khawatir akan turun hujan, sebab jika hujan benar-benar turun, maka jalur yang akan kami lewati tentu sangat licin, sehingga kami memungkinkan akan mengalami kesulitan selama perjalanan. Semoga saja hujan gak turun kali ini. Cukup mendung saja. Kalau hujan benar-benar turun gimana ini? Ya mau gak mau, kita harus bangun tenda dan menunggu sampai hujannya reda. Pendakiannya akan semakin lama dong. Pasti, makanya aku berharap hujannya gak turun kali ini. Iya, Ar, semoga saja. Kami pun memilih untuk mempercepat langkah kami agar kami bisa sampai segera di puncak. Suasana kali ini sangat hening, tidak seperti sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya kami semua pun sampai di pos 2. Kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di pos 2 ini. Beruntung, mendung tidak membawa hujan kala itu. Kita istirahat di sini dulu ya. Oke, siap. Siap. Teman-teman pun dengan kompak menyetujuinya. Kami bergegas untuk mengeluarkan logistik yang kami bawa. Makanan dan minuman semua kami keluarkan dan bergegas kami makan. Lapar dan dahaga sudah tidak lagi mampu kami tahan. Aku pun meneguk minumanku dengan sesegera dan menyantap roti di genggamanku hingga tidak tersisa. Rasanya benar-benar melelahkan, tapi seru. Sampai detik ini, aku belum menjumpai hal-hal mistis, Bob. Itu tandanya, hal mistis memang benar-benar tidak ada. Iya, benar. Kita tidak menjumpai hal mistis. Aku pikir Rio dan Jessica itu tidak lagi membahas tentang hal-hal gaib yang mereka tidak percaya itu. Namun nyatanya, sampai di pos 2 ini mereka tetap saja membahasnya. Kami memang beruntung sepanjang perjalanan dari pos 1 hingga kami di pos 2, kami belum menjumpai hal gaib apapun. Semua berjalan dengan lancar dan mulus tanpa gangguan sedikit pun. Kami beristirahat cukup lama di pos 2 ini. Aku pun menawarkan semua teman-temanku barangkali salah satu di antara mereka ada yang ingin buang hajat, supaya nantinya tidak menghambat pendakian. Barangkali ada yang mau buang hajat, mumpung kita lagi istirahat di sini saja. Belum, Ar, belum kebelet. Belum, Ar, nanti saja. Ya udah, sebentar lagi kita lanjut jalan ya. Oke, siap. Oke, siap. Kami semua menikmati istirahat kami di pos 2 ini. Aku melihat Jessica mulai bersuah foto untuk mengabadikan momen dia berada di pos 2 ini. Tak lupa dia pun mengajak kami semua untuk bersuah foto bersama. Setelahnya, aku ingin melihat hasil foto tersebut. Lantas, aku pun melihatnya. Wajah kami semua terlihat sumringah. Namun saat aku mencoba memperbesar foto kami, aku melihat ada sosok nenek-nenek tak jauh dari tempat ini, tempat kami mengambil foto itu. Ketika aku mencoba untuk memastikannya secara langsung, tak ada satu orang pun di tempat kami saat ini, hanya kami berlima. Namun anehnya, hanya aku yang melihat kejanggalan ini. Semua teman-temanku hanya fokus kepada wajah masing-masing di dalam foto itu, dan tidak melihat bahwa di dalam foto kami ada sosok orang lain. Aku tidak berani mengutarakan apa yang aku lihat kepada mereka. Aku khawatir semua teman-temanku akan merasa takut dan tidak nyaman dalam pendakian ini. Akhirnya aku sendiri pun memilih untuk bungkam, alih-alih memberitahukannya kepada yang lain. Karena hal tersebut, aku tidak ingin berlama-lama berada di pos 2 ini. Aku pun bergegas untuk mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ajakanku yang tiba-tiba pun
membuat mereka semua bertanya-tanya. Kok buru-buru, Ar? Bukannya kita mau santai-santai dulu di sini? Iya, betul kata Bobby. Aku kan belum puas foto-foto di sini. Bukannya gitu, Jess, Bob. Kita khawatir kemalaman nanti di jalan. Mending kita lanjut jalan aja. Akhirnya, semua teman-teman pun setuju untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Meskipun awalnya mereka juga kesal. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dari shelter 1 menuju shelter 3, tiba-tiba saja Jessica mengeluhkan perutnya yang sakit. Sepertinya ia sudah menahan buang air kecil cukup lama. Ia pun kemudian meminta kami semua untuk berhenti, karena ia sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Aduh, aku benar-benar sudah tidak bisa lagi menahannya. Kenapa, Jess? Aku ingin buang air kecil. Perasaan sebelum jalan tadi, aku itu sudah menawarkan kalian semua untuk buang air kecil, supaya tidak menghambat pendakian kita. Maaf, Ar. Tadi aku pikir aku mampu untuk menahannya, namun nyatanya tidak. Ya udah, cepet cari pohon besar atau semacamnya. Jangan lama-lama ya. Jessica pun mengajak Rio untuk menemaninya buang air kecil. Namun rasanya kurang etis. Nisa pun menawarkan diri untuk menemani Jessica sebagai sesama perempuan. Namun Jessica dengan tegas menolaknya. Ia hanya ingin ditemani oleh Rio, yaitu kekasihnya. Ia tidak ingin ditemani oleh yang lain. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, aku pun akhirnya memberikan kebebasan untuk Rio untuk pergi menemani Jessica buang air kecil. Sementara aku dan teman-teman yang lain pun menunggunya di jalur pendakian. Keduanya terlihat pergi ke arah pepohonan yang berjejer tak jauh dari tempat aku dan teman-teman berdiri. Keduanya terlihat menepi sedikit masuk ke dalam hutan. Menurut penuturan Jessica, sesaat setelah buang air kecil, ia melihat sebuah pohon yang sangat besar, namun terlihat angker. Namun Rio menyuruhnya untuk buang air kecil di balik pohon tersebut. Awalnya Jessica sendiri sedikit ragu untuk buang air kecil di sana. Terlebih lagi saat ia melihat bahwa bagian belakang pohon tersebut bolong. Ia pun langsung berpikir bahwa mungkin saja pohon yang saat ini berada di hadapannya adalah pohon bolong. Pohon keramat yang dimaksud oleh kakek tua yang ada di pintu rimba. Aku nggak mau kencing di sini, ayo. Kenapa? Kita harus cepat-cepat loh. Kita sudah ditunggu yang lain. Pohon itu bolong, Rio. Kamu ingat kan ucapan kakek-kakek tua pas di pintu rimba? Kalau ada pohon bolong yang dikeramatkan, jangankan kencing. Kita berhenti di situ saja sudah salah. Bukannya kamu nggak percaya dengan ucapan kakek tua itu? Awalnya aku memang nggak percaya, Rio. Tapi sekarang aku benar-benar melihatnya secara langsung. Mungkin saja ucapan kakek itu benar. Aku takut, yuk. Alah, paling-paling itu hanya pohon biasa, Jess. Pohon biasa yang memang kebetulan bolong. Coba lihat deh. Kamu lihat sendiri. Keduanya pun pergi untuk melihat bagian pohon angker yang bolong itu. Rio benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ia bahkan menendang-nendang pohon tersebut dan meludahinya. Tuh, gak ada apa-apanya kan? Ini hanya pohon biasa dan gak ada angker-angkernya. Buktinya, saat aku tendang tadi dan meludahinya, gak ada makhluk yang keluar. Dan kita masih baik-baik saja kok. Setelah itu, Jessica barulah percaya bahwa ucapan Rio memang benar. Bahwa pohon yang ada di depan mereka saat ini bukanlah pohon bolong. Kalaupun pohon tersebut benar-benar pohon bolong, tidak akan ada hal buruk yang terjadi hanya karena kita bersikap semena-mena di pohon tersebut. Sudah aku bilang, kalau ucapan kakek tua itu hanya ngada-ngada, Jess. Tidak ada kaitannya dengan malapetaka dan sebuah pohon. Kakek tua itu hanya mengucapkan omong kosong belaka. Iya. Kalau begitu, aku buang air kecil dulu ya, sebentar.
Jessica pun tanpa ragu bergegas untuk pergi ke balik pohon besar itu. Tepat di bagian yang bolong tersebut, ia buang air kecil. Tak ada rasa khawatir sedikit pun dari wajah Jessica. Setelah selesai, keduanya pun bergegas untuk kembali ke teman-teman yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Perasaan lega terlihat jelas dari wajah Jessica. Ia sudah sangat lega karena tidak lagi menahan pipis. Setelah selesai buang air kecil, saat keduanya berjalan untuk menghampiri aku dan teman-teman yang lain, keduanya merasakan ada hembusan angin yang tidak wajar menghampiri mereka. Namun mereka tidak mengindahkan kejanggalan tersebut. Keduanya pun memilih untuk menghampiri kami dengan segera. Setelah semuanya berkumpul, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di shelter 2, hari pun sudah mulai petang. Kami berencana untuk membangun tenda di shelter 3, supaya jarak menuju puncak Kerinci tidaklah begitu jauh. Saat kami berjalan menuju shelter 3, kami mendengar suara adzan yang begitu jelas terdengar, tanda bahwa waktu sudah memasuki waktu maghrib. Aku pun mengajak semuanya untuk beristirahat sejenak untuk sekedar menghela nafas dan sekaligus menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita istirahat dulu di sini ya. Waktu sudah maghrib soalnya. Semua teman-teman pun setuju. Aku pun kemudian bergegas untuk mengambil wudhu dengan air seadanya. Namun, tidak ada yang mengikuti jejakku untuk melakukan sholat maghrib. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Ini gak ada yang mau maghriban bareng nih. Aku nanti saja, Ar. Pas udah di puncak, tanggung, baju dan badanku semuanya kotor. Iya, Ar. Aku juga sama seperti Bobby. Sementara itu, Jessica dan Nisa hanya terdiam. Keduanya asik memainkan ponsel mereka dan tidak menggubris ucapanku. Karena perihal sholat menjadi urusan masing-masing, aku pun tidak begitu memusingkannya. Yang terpenting, aku sudah coba untuk mengajak mereka semua untuk menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Saat aku menjalankan sholat maghrib, keempat temanku asik berbincang satu sama lain. Mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melepas lelah yang mereka rasakan itu. Wajar saja, perjalanan kami memang sudah begitu jauh dan benar-benar melelahkan. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat, setelah 1 jam kemudian, kami mulai mempersiapkan untuk melanjutkan perjalanan malam. Headlamp mulai kami pasang di kepala masing-masing. Aku pun membagi barisan jalan agar bisa rapi dan tidak saling mendahului saat pendakian nantinya. Rio berada di urutan pertama sebagai petunjuk arah. Kemudian dilanjutkan dengan Jessica, Bobby, Nisa, dan aku di paling belakang. Aku bertugas sebagai sweeper di dalam perjalanan malam ini. Perjalanan pun kami mulai. Dan disinilah tanda-tanda kejanggalan mulai nampak satu persatu di dalam pendakian kami. Malam begitu gelap, tidak ada satupun cahaya di atas sana. Bahkan bulan dan bintang pun tidak nampak satupun. Sontak hal tersebut membuat kami semua cukup khawatir dalam pendakian ini. Sepertinya mendung saat sore tadi terus menyelimuti langit hingga petang hari. Jalannya pelan-pelan saja, Rio. Malam ini benar-benar gelap. Padahal waktunya belum begitu malam. Ucapku sedikit berteriak agar didengar oleh Rio. Tak lama kemudian, kabut tebal pun datang. Kabut tebal tersebut menyelimuti jalur pendakian yang saat ini sedang kami bijaki. Sontak hal tersebut benar-benar menyulitkan kami semua dalam pendakian ini. Kabutnya tebal banget. Pandanganku sedikit kabur. Terus gimana? Kita mau rehat aja sampai kabutnya hilang? Gak usah, lebih baik tetap jalan aja, Ar. Supaya kita bisa sampai di shelter 3 sebelum tengah malam. Tapi kalian yakin gak semuanya aman? Kalau aku sih yakin. Kalau Rio gimana? Kamu gimana, Rio? Kamu yang jalan paling depan soalnya. Aku sedikit ragu. Mendengar hal tersebut, Jessica pun kemudian terlihat menepuk pundak Rio untuk mencoba meyakinkan Rio
bahwa jalur ke depan akan aman dan semuanya akan baik-baik saja. Ia terus berusaha untuk menghilangkan keraguan dalam diri Rio. Karena ucapan manis yang terlontar dari mulut kekasihnya tersebut, Rio pun menjadi lebih semangat, dan keraguan dalam dirinya perlahan-lahan mulai menepis. Ia kemudian kembali meyakinkan aku dan teman-teman yang lain bahwa semuanya dia akan menjadi petunjuk arah yang baik dan tidak akan membuat kami semuanya tersesat. Aku pun merasa lega setelah mendengar semangat yang ditunjukkan oleh Rio. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini karena cerita ini agak panjang. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akan melanjutkannya di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, yang sudah komen, yang sudah nge-like. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.